Panggilan untuk Bapak Gary, ini anak yang hilang gitu, ini ketemu gitu. Halo semua, kembali lagi nyantai dengan gue Aldi, dan pada video kali ini kita akan unboxing produk dari Gamen. Produk terbaru dengan harga yang murah. Langsung aja. Pertama, ada si headset gamingnya, yaitu Bluetooth Gaming Headset Shadow. Oke, jadi langsung aja kita cek beberapa sisi dulu. Ini simple, ada detail headsetnya, dan di belakangnya juga ada beberapa detail lagi dengan tambahan RGB effect dan 50 mm drivernya. Di bagian samping ada fitur-fiturnya 3D stereo surround, breathable soundproof curtain, isolasi bagus katanya, shining bright the audience, ada RGB tailored for the game, dan terakhir mic tone quality makes you immersive. Ya katanya suaranya bagus. Tapi kalau misalnya dari storage sendiri, headset gaming ini dibanderol seharga 300.000 ya, 299.000. Menurut gue ini pretty good deal ya. Gimana performanya kita bakal cek aja nanti. Di sini ada penjelasan ultra low latency ya. Semoga low latency untuk Bluetooth-nya karena dia udah menggunakan Bluetooth 5.0 juga. Dan ini headsetnya. Ya. Ya, it's plasticky ya. Maksudnya ya lu expect apa buat 300.000, tapi menurut gua kalau misalkan dari suaranya udah oke dan dia udah punya fitur RGB, gua rasa dengan build quality plastik ini yang mau nggak mau itu adalah satu yang mesti diturunkan. Ini gue belum tahu apa, tapi di sini ada buat ini ya volume rockernya, buat naik turun ini juga mute, dial volume lagi. Oh berarti ini buat preview next ya. Dan di bawah ada jack mungkin buat kabelnya, dan di bawah untuk pengecasannya dia udah menggunakan Type C, nice ya. Dan di bawah sini ada, oke ini cover buat mic-nya, tapi dia menggunakan sistem ya kayak gini, jadi kayak udah lu buka dan lu hilangkan mungkin ya, gue kurang tahu juga. Paketannya bakal mendapatkan seperti biasa kartu garansi, kabel aux ya 3,5 ke 3,5, mic-nya yang detachable, nice juga ya. Dan ini untuk pengecasannya menggunakan USB A to C, jadi nggak ribet. Atau lo bisa menggunakan ya kabel smartphone lo. Ini yang gua suka ya. Ini dia udah menggunakan ini ya. Di dalamnya tuh ada beberapa posisi, jadi kalau misalkan kalian colok nggak bakalan kebalik. Ada markernya juga, jadi enak. It's nice fitur juga ya. Dan ini, gue ngerasa aneh gitu kalau pakai headset gaming yang mikir di sebelah kanan gitu. Ya harusnya kiri kan deh. Ini kanan. Tapi mungkin ya memang ini fitur mereka kali. Mungkin dia ngutamain di sebelah kanan kali. Jadi udah berbeda dikit tidak apa-apa. Coba kita nyalain dulu. Oke, ini nyala. Mungkin gue konekin Bluetooth ke handphone gue dulu aja ya. Kalau untuk suaranya gue udah coba, ini pretty dang bass sampai gue muncrat tuh, bener-bener bassy banget ya. Jadi kalau misalnya kalian bener-bener bass head, gue rasa bakal menyukainya ini karena ini suaranya bener-bener ngebumi banget suaranya. Tapi memang kalau untuk beberapa detail suara yang misalnya rendah, maksud gue tinggi banget gitu, kayak mulai ada suara mendungungnya. Tapi untuk di nada-nada yang normal gitu ya, kayak mungkin lo kalau dengerin suara lagu kasual gitu ya, itu bakalan menarik gitu. Karena bassnya di sini ini bass idealnya para basset gitu. Suaranya suara bumi parah gitu. Coba di sini gue bakal tes main game sebentar. Dan sejauh ini memang dia ini nggak ada kayak latensi ya. Maksudnya dia tuh mungkin kayak ada perlu persiapan awal doang gitu untuk penyesuaiannya. Jadi kayak perlu delay sedikit untuk konekin bener connect. Tapi setelah gue playing di sini sih sejauh ini aman ya. Kalau untuk suara sebetulnya agak sedikit ini sih, latensi sedikit banget. Maksudnya cukup notice tapi tidak mengganggu gue juga kalau saat bermain gitu. Ini masih di ranah yang aman juga untuk sebuah Bluetooth gaming headset. Mungkin lo kalau untuk bermain game dengan bener-bener yang nyari latensi yang aman ya lo otomatis pakai kabelnya aja sih. Cuman kalau untuk Bluetoothnya sih dia nggak memberikan yang aneh-aneh atau gimana. Maksudnya gue main game ini masih nyaman juga. Asik sih. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi dari ya detail-detail produk headset gamingnya ya, maksudnya headset Bluetoothnya, dia ini memiliki yang tadi gue bilang pakai bahan plastik, dan dia juga ada adjustable bandnya yang cukup unik 1357 gitu ya. Ya ini 1357 mungkin kayak ya udah gitu ya, menyesuaikan aja. Dan ini sampai 9 juga, sampingnya juga seperti itu sama, tidak bisa di flip atau apa. Tapi memang kalau untuk isolasinya sesuai dengan yang packaging jelaskan, benar-benar bagus ya, kedap. Karena dia juga ada menggunakan leather sintetis juga. Jadi ini bagus buat mainin di isolasi, jadi nggak ke-distract sama sisi luarnya. Tapi ya itu, kekurangan sintetis leather itu ya pasti bakalan cepet gerah, apalagi kalau lu main di ruangan yang nggak dingin. Oke, ini ada lampunya ya. Tuh, dia ini kayak cycle color. Menurut gue oke-oke aja. Cuman buat pamer sama temen lo. Produk kedua ada keyboardnya.
Oke, produk kedua ada Gamen Titan 2. Ini keyboard TKL layoutnya mereka. Dan ya udah, ini pakai mechanical juga, dan untuk mechanikalnya tidak dijelaskan untuk apa, cuma dijelaskan mechanical aja, dan untuk harganya juga sama di sekitaran 300 ribuan aja. Ya, gue sih berharap ini bisa menjadi opsi yang sangat menarik ya buat 300 ribu, karena belum lama kita juga review 300 ribu ya, itu juga oke ya, walaupun beberapa deal breaker yang diberikan, tapi ya hopefully ini bisa ini ya menggantikan posisinya. Oke, packagingnya sama, dan dia juga udah bisa hot swap ya. Harusnya ini udah diberikan switch puller, bukan keycap puller lagi, dengan switch tambahan, switch blue. Buku manual dan juga garansi. So buat switchnya di sini mereka menggunakan switch otomo. Oke, wajar, bagus. Setidaknya mereka ini menggunakan switch yang jelas ya, tidak aneh-aneh. Oke, ini dia keyboardnya. Blue lagi. Ini memang preferensi aja, gue kurang suka sama blue, bahkan tidak suka ya. Tapi tidak apa-apa, ini namanya juga keyboard murah, maksudnya keyboard baja 300 ribuan, pasti umumnya tuh mereka menggunakan ya switch blue otomo gitu ya. Dan untuk bodinya, untuk 300 ribu menurut gue oke ya, mereka tuh finishingnya rapi, walaupun memang kalau diketok itu feel kepongan, tapi tidak kerasa murahan di bagian bawah sini. Mereka juga ada rubber fit ya, 4 titik. Bahkan kalau risernya di sini udah dikasih rubber fit yang cukup lebar juga, jadi nice banget. Dan di bawahnya juga ada rubber fit juga, jadi ini nilai plus ya. Jarang banget di keyboard murah tuh yang ngasih rubber fit seperti ini, karena yang sebelumnya tidak seperti itu. Jadi di sisi ini, yang sisi datarnya ada, pas lu ditinggiin juga dapat fitnya juga. Kabel tidak detachable, tidak di braided juga ya. Ini port zaman dulu banget ya, bentuknya seperti ini, USB portnya. USB port, colokan USB-nya gede banget, tapi ini cukup nostalgia gua. Keyboardnya sendiri ya so-so lah, enak gitu. Gua sebenarnya mau bilang bagus, cuman karena ini switch blue tuh gue jadi agak susah sebenarnya. Oke, ini udah pakai ABS juga, switchnya keycapsnya bagus, dan dia di bawahnya. Oh nice, dia pakai stabilizer yang real stabilizer ya untuk 300 ribuan. Ini mantap banget, big deal banget nih, lo bisa consider untuk keyboard yang satu ini karena dia udah dengan stabilizer yang benar, tinggal lo rapin aja. Dan kalau misalnya kita copot switchnya, gue mau tahu PCB-nya seperti apa. Ya, PCB-nya dia menggunakan PCB yang ini ya, bener-bener basic banget ya, standar, menggunakan lubangnya otomo juga nih kayak begini. Jadi kalau lo mau ganti switch bisa, yang penting perlu pentingin untuk bentukan switch seperti ini ya, yang tidak ada kaki tambahannya, 3 kaki doang, dan pinnya pin yang kecil, bukan yang gap yang lebar. Oke, untuk RGB dia masih punya rainbow lighting aja gitu ya, tidak RGB, diganti ubah bakal seperti ini aja lightingnya ya, not bad juga gitu. Banyak juga dulu seperti itu, tapi untuk keycaps ya ini lo masih kompromi dengan keycaps seperti ini yang sejuta umat banget ya. Lo bisa lihat di sini ASD-nya terlalu gamery banget, yang kita butuhnya tuh yang lebih simple. Tapi ya udah, ini yang lu bakal dapat. Tapi di sini kayak bakal banyak modenya juga ditawarkan. Dari sini utilitasnya baik banget nih, dari mode Windows-nya, media button-nya, dan di sini juga volume juga ada. Untuk sejauh ini sih ya asik sih. Ya paling lu mesti ini aja, mesti kompromi dengan switch-nya gitu. Atau enggak di sini ada tawaran switch lainnya kah? Kayak tidak, di sini langsung switch blue aja, atau mungkin dijual. Ya sejauh ini kayak switch blue aja. Jadi ya tidak apa-apa. Ini harganya 270.000 dengan produk yang ditawarkan dengan durabilitas yang oke juga untuk di harganya. Gue rasa sih ini cukup oke. Cukup worth it lah buat kalian consider kalau misalkan benar-benar nyari yang budget banget. Dulu gue nyari keyboard seperti ini itu di harga 500.000 dulu banget ya. Sekarang udah di harga 279.000. Yang mana ini worth buat kalian beli. Apalagi kalian tidak terlalu mementingkan sebuah keyboard minimalis atau requestan bentukan seperti apa-apa. Yang penting punya keyboard dengan fungsi yang oke. Oke, produk terakhir, produk man of the match-nya, yaitu ini dia. Ini apa namanya? GMH Gaming Microphone dengan bentuk yang sangat-sangat familiar. Mana Pak? Ini sama dengan yang kita punya, guys. Kakinya itu sama. Oke, tapi ini cukup unik ya. Kalau misalkan dia bisa menghasilkan suara yang bagus gitu, menurut gue sih lebih asik dibanding lo ngomong pakai headset, atau kalau pakai setup pakai boom arm lagi gitu. Jadi lebih simple ya, taruh depan muka, ya udah gitu, tinggal ngomong. Untuk harganya sih gue cek di sini murah banget. Dia itu cuma dibanderol seharga tadi mana tuh?
Dibanderol seharga 150.000. Ini benar-benar cuan banget kalau misalnya kualitasnya bagus dari pengetahuan kita. Ini sih gue bakal rekomendasiin ke kalian ya. 150.000. Oke, isinya ini aja. Paling ada kartu garansi yang nggak perlu gue tunjukin lagi. Dan ini. Oke, dan ini adalah mic-nya. Ya, it's pretty similar. Oke, ini bentuknya unik banget nih, kayak lo lagi di mana namanya, resepsionis. Panggilan untuk Bapak Gary, ini anaknya ngilang gitu, ini ketemu gitu. Asik banget tuh ya. Tapi bener stiff banget sih, kuat gitu ya, nggak oglek. Gue pikir itu bukan oglek atau gimana, tapi ini bener kuat banget, jadi lu bisa muter-muterin gitu, lu muter mana gitu, kayak ini bakalan asik. Oh, di bagian bawah juga ada switch, ini mungkin buat mute mic-nya ya. Jadi ini simple banget penggunaannya, nggak macem-macem. Dan di samping sini juga ada tombol untuk RGB-nya, kalau misalnya kalian tidak suka RGB pada si stand mic-nya ini bisa dimatikan aja. Ya, kita langsung tes aja. Ini kabelnya keren sih ini. Lo lihat, ini bukan sekedar braided lagi. Ini kayak braided pakai tali tambang. Sumpah. Tapi keren jadinya, beda gitu daripada biasanya. Yoi nggak tuh? RGB-nya underglow banget. Tapi sayangnya dia nggak bikin jalan gitu ya. Coba bisa bikin jalan nih, bener worth it banget buat di 150.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian yang mungkin lagi cari mic. Ini mungkin gue lagi ngetes dan gue kurang tahu gimana kualitas mic si GMH 100-nya ini. GMH 100-nya. Ya, ini GMH 200-nya. Tapi gue berharap ini bisa memberikan suara yang baik gitu, karena dari bentuk mic-nya bagus juga, lehernya kuat juga. Harusnya kalau misalnya suaranya bagus nih, 150 bakal worth it banget, apalagi buat main game. Jadi contohnya seperti ini kan, asik banget tuh. Seset. Oh, sekalian tes keyboard berisik apa enggak. Seperti itu, kita tes dulu ya. Mungkin nih bisa dibeliin buat resepsionis sekarang gitu ya. Lebih keren gitu loh. Tapi tadi gue udah coba dengar suaranya. Sejauh ini suaranya secara normalnya garis besarnya tuh enak gitu, suaranya clear. Tapi memang kalau buat gue di nada tinggi, dia ini memang agak sulit untuk pick up suara gue. Tapi kalau misalnya kita ngobrol normal gitu kayak. Tapi susah juga sih kalau main game kan bisa teriak-teriak ya. Yeah. Gimana ya? Menurut gue sih asik sih. Coba kalian nilai aja. Gue soalnya nggak bisa langsung dengerin kayak kita dengerin dan kita nilai gitu. Maksudnya ya kalian nilai aja gitu. Cuman tadi yang gue denger langsung dari speaker laptop gue, ini suaranya asik loh buat di 150.000. Bisa banget dipakai buat ngobrol, yang mana tadi gue bilang juga kalau buat setupnya di sini, kalau campurin mouse lu sini dan keyboard lu di sini seperti ini, ataupun seperti ini, gue rasa ini tidak akan mengganggu banget gitu. Jadi lebih enak daripada lu pakai boom arm lagi ribet ya, lu mesti setup, atau apalagi kalau mic lu pakai yang XLR, lu mesti punya interface lagi, mana bisa sampai sejuta, ya nggak sampai sejuta juga sih, ya bisa lah sejuta gitu buat modalin doang gitu ya. Gue sih mending ini 150.000 langsung pakai gitu ya. Ya walaupun ya itu kalau kondisi budget gitu, kalau misalnya bagus ya gue mau yang bagus juga sebenarnya. Cuman untuk yang 150.000 ini oke banget, lu bisa main game seperti ini, atau nggak seperti ini kan. Ini masih asik banget cuy. Dia nggak memberikan kualitas yang jelek. Bener-bener game ini ya MVP lah di video kali ini. Ini unik tapi bener ya jelas penggunaannya gitu. Gue udah membayangkan gitu. Ya udah langsung kesimpulan aja gitu ya untuk brand Gamen yang mungkin kalian udah paham juga, dia itu sering banget keluarin produk-produk budgetnya, produk murah, opsi murah untuk gear gaming. Gue rasa produknya kali ini cukup menarik lah ya untuk beberapa, yang terutama di mic-nya dan juga keyboard. Kalau di bagian headsetnya ini gue sih agak terlalu biasa aja gitu, karena udah banyak juga bentukan seperti ini, dan gue kurang yang sukanya di sini ya karena dia bentukan headset itu ada di sebelah kanan, jadi tuh kayak nggak biasa aja gitu. Gue bisa di kiri, kontrol-kontrolnya di kiri, nih di kanan, jadi perlu pembiasaan lagi aja. Dan untuk penggunaan Bluetooth sebenarnya untuk main game gue sih tidak terlalu setuju. Kalau misalnya buat dengerin lagu aja oke, cuman kalau main game ya pasti paling benar harus pakai 2,4 GHz kayak gitu. Jadi kalau enggak ya, kalau misalkan kalian mau main game banget FPS yang e-sport latensi rendah, ya mau nggak mau balik ke mode kabel lagi gitu ya. Gimana menurut kalian? Kalian punya komentar tentang produk-produk kali ini? Coba aja kasih komentar di bawah. Dan seperti biasa kalau kalian mau beli langsung aja klik link di bawahnya juga, karena di situ gue udah kasih link afiliasi gue gitu ya. Jadi misalkan kalian beli, kita juga dibantu juga. Kalian turut support ke channel kita. Jadi ya udah, mungkin itu aja dulu pembahasan unboxing video kita kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa. Jangan lupa. Biasanya kita mau apa? Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram kita di Nyandote dan follow lagi pribadi gue di Aldianutes, dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa Discord, gue lupa lagi.